781, sekutu tiba. Namun, sebelum menuju ke lantai 2, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Yaitu bergabung dengan kota naga kayu. Lagi pula, sebelum memasuki alam rahasia, Zhu Hailong telah membentuk aliansi strategis dengan Yuan Xing si licik kota naga kayu, menjadi sekutu. Oleh karena itu, kota naga kayu dan sekte teratai hijau tentu saja harus bekerja sama dalam alam rahasia juga. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama secara rahasia dan berkumpul setelah memasuki alam rahasia. Mereka kemudian akan menggunakan kompas yang mampu melihat arah untuk bergabung. Mereka dapat menggunakan kompas untuk menentukan posisi satu sama lain dan berkumpul bersama. Yang Chen memegang kompas, tidak merasa keberatan untuk bekerja sama dengan kota naga kayu. Lagi pula, ada banyak bahaya di alam rahasia, dan memiliki sekutu tambahan lebih baik daripada memiliki lawan tambahan. Menurut tampilan pada kompas ini, Wood Dragon City seharusnya berkumpul dengan kita. Namun, mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan tidak ada pergerakan selama beberapa waktu, kata Yang Chen dengan tenang sambil memegang kompas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mencapai kita? Tanya Qin Yin. Yang Chen melihat kompas dan berkata, hanya setengah jam lagi, ayo kita periksa. Di bawah bimbingan Yang Chen, anggota sekte teratai hijau tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh kompas untuk kota naga kayu. Ketika mereka tiba di sini, daerah itu telah berubah menjadi gurun. Di gurun yang luas, Yang Chen mencari di dekatnya. Secara teori, seharusnya ada di sini. Qin Yin melihat kompas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yang Chen berkata perlahan, kompas mungkin tidak dapat menentukan lokasi dengan tepat. Seharusnya letaknya dekat, atau mungkin kota naga kayu baru saja berpindah, dan kompas tidak dapat menentukan lokasi yang tepat pada waktunya. Biarkan aku mengamati dengan jiwaku terlebih dahulu. Yang Chen mencari dengan jiwanya dan tiba-tiba berkata, aku sudah menemukannya. Mereka ada di dekat sini dan kota naga kayu sedang bertarung dengan seseorang. Hah, lawan mereka sebenarnya adalah mereka. Kota naga kayu memang sedang bertempur. Dalam perjalanan mereka untuk bersatu kembali dengan sekte teratai hijau, mereka mengalami kecelakaan. Mereka disergap, dan penyerang mereka tidak lain adalah sekte naga hitam. Kota naga kayu dan sekte naga hitam secara alami mulai bertarung tanpa mengatakan apapun, yang mengakibatkan banyak korban. Namun, cukup jelas bahwa kota naga kayu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal itu tidak dapat dihindari, karena kota naga kayu bukanlah negara adidaya, tidak seperti sekte naga hitam. Oleh karena itu, dasar dan kejeniusan seniman bela diri mereka lebih rendah daripada kota naga kayu. Secara tegas, kota naga kayu berada pada level yang sama dengan sekte teratai hijau, mungkin sedikit lebih kuat, tetapi masih jauh lebih lemah daripada sekte naga hitam. Yang paling penting, mereka disergap oleh sekte naga hitam. Situasi ini menyebabkan kota naga kayu secara alami jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa tindakan pencegahan apapun. Banyak murid kota naga kayu terluka atau terbunuh, dan beberapa murid berkata dengan cemas, Ming Si Qiong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para dari sekte naga hitam ini membawa kita ke jalan buntu. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Ming Si Qiong adalah seorang pria jenius berusia 30-an dengan tingkat kultivasi yang telah mencapai puncak alam bela diri dasar. Dia adalah pemimpin kota naga kayu. Pada saat ini, setelah mendengar pertanyaan dari juniornya, Ming Changfeng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, mundur, mundur secepat yang kau bisa. Kita akan menyelamatkan sebanyak yang kita bisa. Dia sudah melihat situasinya dengan jelas. Dalam situasi saat ini, peluang mereka untuk mengalahkan sekte naga hitam sangatlah kecil. Menyelamatkan sebanyak mungkin orang lebih baik daripada mereka semua mati di sini. Hahaha, kabur. Kemana kau pikir kau bisa kabur? Tiba-tiba terdengar tawa arogan. Orang yang berbicara itu tidak lain adalah Zhao Minghai, salah satu jenius dari sekte naga hitam. Dengan Luo Yunhu yang dilumpuhkan oleh Yang Chen, ia tidak dapat menduduki posisi jenius nomor satu sekte naga hitam, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, jenius nomor satu sekte naga hitam saat ini adalah Zhao Minghai. Zhao Minghai kini telah menduduki posisi jenius nomor satu di sekte naga hitam, dan statusnya pun meroket.
Melihat tingkat kultivasinya, secara luar biasa dia telah mencapai puncak alam bela diri dasar, tidak jauh lebih lemah dari Luo Yunhu pada awalnya. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Sekte Naga Hitam telah menginvestasikan banyak sumber daya dan upaya pada Zhao Minghai selama ini. Zhao Minghai mencibir, "Kota Naga Kayu, tidakkah kau tahu bahwa Sekte Teratai Hijau dan Sekte Naga Hitam kita adalah musuh?" Saat dia selesai berbicara, sejumlah besar pengikut Sekte Naga Hitam mengepung penduduk kota Naga Kayu. "Sekte Naga Hitam, jangan terlalu sombong. Kalian akan menghadapi nasib yang sama saat menghadapi kekuatan besar itu. Air mungkin berubah, tetapi gunung tidak. Hari ini kita berada dalam situasi ini, tetapi cepat atau lambat kalian akan mengikuti kami." Beberapa seniman bela diri dari kota Naga Kayu menggertakkan gigi karena kebencian. Zhao Minghai berbicara dengan nada meremehkan, "Hahaha, aku akui, kekuatan super itu memang kuat, tetapi berapa banyak dari mereka? Meskipun Sekte Naga Hitam kita bukan yang terkuat, kita lebih dari cukup untuk menghadapimu. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu, kota Naga Kayu? Bekerja sama dengan Sekte Teratai Hijau. Tahukah kamu bahwa Sekte Teratai Hijau dan Sekte Naga Hitam kita punya dendam? Jangan bilang begitu, kami sebenarnya ada di sini." Tiba-tiba, sebuah suara muncul entah dari mana. Begitu suara itu jatuh, suara itu terus terngiang dan bergema di telinga Zhao Minghai, membuatnya terkejut hingga bergegas mundur bagaikan burung yang ketakutan. Wajah Zhao Minghai berubah drastis, dan dia berteriak ngeri, Siapa itu?" Ming Changfeng juga terkejut, dan orang-orang di kota Naga Kayu dan Sekte Naga Hitam semuanya terkejut, bertanya-tanya apa yang tengah terjadi. Saat semua orang kebingungan, beberapa sosok muncul di hadapan mereka. Dan orang yang berdiri di depan kelompok itu tidak lain adalah Yang Chen. Ketika mereka melihat Yang Chen, orang-orang dari Sekte Naga Hitam tidak dapat menahan rasa terkejut yang besar, terutama Zhao Minghai, yang menjadi pucat. Meskipun dia berbicara dengan berani, sebagai anggota Sekte Naga Hitam, rasa takutnya terhadap Yang Chen tidak perlu dikatakan lagi. Yang Chen seorang diri membalikkan seluruh situasi dan mengalahkan Luo Yunhu, menyebabkan seluruh Sekte Naga Hitam jatuh di bawah kendalinya. "Siapa yang tidak takut? Kau Yang Chen." Zhao Minghai menelan ludah dengan gugup. Yang Chen tersenyum tipis, "Zhao Minghai, barusan kamu tampak sangat ingin aku muncul. Kamu terus menyebut Sekte Teratai Hijau, tetapi sekarang aku di sini bersama Sekte Teratai Hijau, kamu tampak sedikit terkejut dan tidak terlalu senang." Ekspresi Zhao Minghai berubah drastis, dan dia berteriak, "Yang Chen, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Seperti yang kau katakan, Sekte Teratai Hijau dan Kota Naga Kayu adalah sekutu. Ketika sekutu dalam kesulitan, tentu saja, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, kan?" Yang Chen tersenyum. "Benar, kita adalah sekutu Kota Naga Kayu, jadi bagaimana mungkin kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun?" Para pengikut Sekte Teratai Hijau bergema satu demi satu. Bab 782, tidak ada satupun armor yang tersisa. Meskipun mereka memiliki beberapa keluhan dan hubungan dengan Kota Naga Kayu, dibandingkan dengan keluhan dengan Sekte Naga Hitam, keluhan mereka dengan Kota Naga Kayu tidak seberapa. Permusuhan antara mereka dan Sekte Naga Hitam telah berlangsung lintas generasi. Hal ini tidak mengherankan, karena Sekte Naga Hitam mendominasi seluruh 36 wilayah timur, terus-menerus menindas berbagai kekuatan kota dan agama utama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Sekte Teratai Hijau, sebagai salah satu kekuatan teratas di antara mereka, secara alami menjadi target utama Sekte Naga Hitam. Maka, kedua belah pihak pun terlibat perseteruan berdarah. Para murid Kota Naga Kayu telah kehilangan harapan. Namun sekarang, setelah melihat Yang Chen dan sekutu Sekte Teratai Hijau muncul, mereka segera merasakan harapan datang. "Ini hebat. Haha, sungguh keputusan yang bijaksana bagi leluhur untuk membentuk aliansi dengan Sekte Teratai Hijau. Kita diselamatkan, kita punya harapan sekarang." Dengan harapan sekarang, para pengikut Kota Naga Kayu menunjukkan kebencian yang kuat terhadap anggota Sekte Naga Hitam. "Kalian semua dari Sekte Naga Hitam pantas mati." Para pengikut Sekte Naga Hitam mendapati diri mereka dalam situasi yang sulit. Mereka dapat melawan Kota Naga Kayu saja, tetapi sekarang, menghadapi Sekte Teratai Hijau dan Kota Naga Kayu, situasinya berbeda.
Zhao Minghai, khususnya, sangat menyadari betapa mengerikannya Yang Chen karena kemajuannya terlalu cepat. Sekarang setelah dia mencapai lapisan ketiga alam bela diri sejati, semua orang mengetahuinya. Bahkan para jenius teratas dari kekuatan super tidak dapat dibandingkan dengannya. Belum lagi sekte naga hitam mereka, kekuatan super yang lemah dan sedang menurun. Zhao Minghai tahu betul bahwa jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dia tidak punya pilihan selain segera berkompromi dan berkata, Saudara Yang Chen, saya rasa Zhao Minghai tidak punya dendam dengan Anda, kan? Masalah hari ini, memang, sekte naga hitam kita yang salah. Terus bertarung tidak akan membawa manfaat apapun bagi kedua belah pihak. Bagaimana kalau kita lupakan saja dan menyerah saja? Kami, sekte naga hitam, akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhao Minghai hendak bangkit dan pergi, ingin meninggalkan tempat yang penuh masalah ini terlebih dahulu. Mengenai dendam Yang Chen, dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya dengan Yang Chen nanti. Tunggu sampai para senior dari sektenya datang, Yang Chen tidak akan begitu senang kalau begitu. Dengan mengingat hal itu, Zhao Minghai mempercepat langkahnya. Akan tetapi, dia tampaknya mengabaikan satu masalah. Walaupun keinginannya untuk pergi dan pikirannya bukan masalah, apakah dia benar-benar bisa pergi adalah masalah lain sama sekali. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, tunggu sebentar, aku akan membiarkan kalian pergi. Jantung Zhao Minghai berdebar kencang, dan dia dengan enggan menoleh, Yang Chen, apa maksudmu? Apa maksudku? Tidak banyak. Karena aku di sini, kau telah menindas sekutu kita, bagaimana mungkin sekarang kau ingin pergi begitu saja? Tidak masuk akal, bukan? Kata Yang Chen. Jadi, apa yang kamu inginkan? Zhao Minghai bertanya dengan kejam. Apa yang aku inginkan? Yang Chen melirik orang-orang dari sekte naga hitam. Saat tatapannya menyapu mereka, semua pengikut sekte naga hitam merasakan tekanan yang menyesakkan dari aura Yang Chen, mengalami sensasi sesak napas sesaat. Dia begitu kuat, bagaimana Yang Chen bisa begitu kuat? Bahkan di antara para jenius, mengapa kesenjangannya begitu besar? Yang Chen mengamati para pengikut sekte naga hitam dan pada dasarnya memahami beberapa hal. Tampaknya setelah Luo Yunhu dilumpuhkan olehnya, dia telah ditinggalkan oleh sekte naga hitam. Dan selain itu, kelompok ini seharusnya bukan seluruh jenius sekte naga hitam, banyak jenius teratas yang dia kenal dari sekte naga hitam tidak ada di sini. Kemungkinan besar sekte naga hitam memasuki alam rahasia dalam dua kelompok. Ini adalah pilihan yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan super, karena kekuatan lain seperti sekte teratai hijau juga memiliki para jenius yang mampu bersaing dengan Zhao Minghai. Namun, fondasi mereka tidak sekuat itu, dan hanya ada sedikit jenius yang mampu memasuki alam rahasia. Hal yang sama berlaku untuk sekte Huangdao, yang jenius utamanya Yang Chen juga belum pernah melihatnya. Kemungkinan besar, dia dan Yuan Yong telah berpisah, memimpin dua tim dan mencari di seluruh alam rahasia. Dua kelompok, ya, mari kita mulai dengan memusnahkan satu dulu. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Dia mungkin menunjukkan belas kasihan kepada sekte Huangdao dan sekte Hualong, namun, sekte naga hitam tidak akan seberuntung itu. Karena dia telah menyinggung sekte naga hitam dan mereka ingin melenyapkannya, tidak perlu menahan diri. Sebelum memasuki alam rahasia, dia telah memutuskan, jika dia bertemu sekte naga hitam, dia akan membunuh mereka semua. Maksudku, tidak seorang pun dari kalian seharusnya berpikir untuk meninggalkan tempat ini, kata Yang Chen. Mendengar kata-kata ini, Zhao Minghai langsung merasakan meningkatnya niat membunuh yang terpancar dari Yang Chen. Dia tahu bahwa Yang Chen telah memutuskan untuk membunuh dan berteriak, lawan pria bermarga yang ini sampai mati, serang dia tanpa ragu. Dalam sekejap, sejumlah besar pengikut sekte naga hitam bergegas menuju sekte teratai hijau tanpa mempedulikan nyawa mereka. Serang! Atas perintah Qin Yin, para pengikut sekte teratai hijau menyerbu ke depan. Tentu saja, para murid kota naga kayu juga tidak akan tinggal diam. Setelah ditekan untuk waktu yang lama, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskannya, jadi mereka menyerbu dengan mata merah tepat setelah Ming Changfeng berteriak keras. Dalam sekejap, api peperangan pun berkobar dan kedua belah pihak saling bentrok. Yang Chen tidak bergerak karena dia masih memperhatikan Zhao Minghai.
Yang membuatnya mencibir adalah awalnya dia mengira Zhao Minghai akhirnya punya nyali dan berani memimpin Sekte Naga Hitam untuk bertempur melawan kedua faksi mereka. Namun, dia kemudian menyadari bahwa Zhao Minghai tidak benar-benar bertindak seperti murid-murid lainnya setelah berteriak minta bertempur. Begitu rekan-rekannya terlibat dalam perkelahian, dia diam-diam menyelinap ke kerumunan, melihat sekeliling, lalu memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Yang Chen tertawa. Dia telah melihat betapa hina sifat manusia, tetapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Zhao Minghai, yang menggunakan rekan-rekan muridnya sebagai tameng manusia untuk membantunya mengulur waktu dengan darah dan daging mereka sehingga dia bisa melarikan diri. Memiliki pemimpin seperti itu sungguh merupakan aib bagi sekte mereka. Yang Chen tiba-tiba merasa sedikit simpati pada para pengikut Sekte Naga Hitam ini. Dengan orang seperti itu sebagai pemimpin mereka mungkin tidak punya tempat untuk menangis bahkan jika mereka mau. Yang Chen tidak berniat bersikap sopan kepada Zhao Minghai, jadi dia langsung menyuntikkan truki ke tenggorokannya, dan suaranya bergema ke segala arah, "Rekan seniman bela diri dari Sekte Naga Hitam, saat kalian bertarung dengan penuh semangat, apakah kalian memperhatikan di mana kakak senior kalian berada?" Mendengar ini, para seniman bela diri Sekte Naga Hitam yang telah bertarung di garis depan melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan Zhao Minghai sama sekali. Itu kakak senior Zhao Minghai. Apa yang akan dilakukan kakak senior Zhao Minghai? Apakah kakak senior Zhao Minghai mencoba melarikan diri? Para pengikut Sekte Naga Hitam bukanlah orang bodoh. Melihat kepergian Zhao Minghai yang tergesa-gesa, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa Zhao Minghai sedang berusaha melarikan diri? Seketika moral para pengikut Sekte Naga Hitam anjlok. Lucu sekali, kalau pemimpinnya sendiri yang melarikan diri, apa gunanya mereka bertempur sekuat tenaga? Bab 783, menemukan pintu masuk. Tiba-tiba, moral hilang sepenuhnya. Dalam pertempuran antara dua pihak, moral seringkali sangat penting. Pada titik ini, para pengikut Sekte Naga Hitam telah benar-benar kehilangan moral mereka. Bagi kota utama Mulong dan Sekte Qinglian, beban mereka langsung berkurang lebih dari setengahnya. Jika mereka terus bertarung, para pengikut Sekte Naga Hitam pasti akan dikalahkan, dan moral Sekte Qinglian dan kota utama Mulong akan terus meningkat. Zhao Minghai tentu saja melihat kejadian ini dengan jelas. Ia melihat Yang Chen telah mengungkap pelariannya, dan ia menggertakkan giginya dengan kebencian sesaat. Dia berpikir dalam hati, "Yang Chen, begitu aku lolos kali ini, aku akan bekerja sama dengan para tetua yang datang ke klan dalam beberapa hari, dan kami akan membunuhmu dengan aib. Pada saat itu, bahkan jika kamu memohon belas kasihan, kamu akan dibunuh." Setelah diam-diam mengumpat dalam hatinya, Zhao Minghai bahkan tidak peduli dengan para pengikut di belakangnya. Apa hubungan hidup dan mati mereka dengannya? Dia terus melarikan diri dengan cepat. Melihat Zhao Minghai melarikan diri dengan tergesa-gesa, Yang Chen mencibir dan berkata dengan suara rendah, ingin melarikan diri. Apakah Zhao Minghai tidak menganggapnya serius? Melarikan diri bukanlah tugas mudah. Dia mengambil tindakan seketika dan melangkah maju. Teknik gerakan petir tingkat keempat, aktifkan. Sekarang setelah ia memiliki dua asal petir surgawi, teknik gerakan petir tingkat keempat sepenuhnya berada dalam kendalinya. Konsumsi ki sejati dapat sepenuhnya ditanggungnya karena ia telah memasuki alam bela diri sejati tingkat ketiga. Dia bahkan bisa menggunakan teknik gerakan petir tingkat kelima, namun dia tidak perlu melakukannya untuk mengejar Zhao Minghai belaka. Alasan menggunakan teknik gerakan petir tingkat keempat hanya karena Zhao Minghai telah melarikan diri untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mengendalikan api cair pengubah bentuk untuk menutupi langit dan menghalangi jalan Zhao Minghai. "Zhao Minghai, kemana kamu ingin pergi?" Yang Chen berbicara perlahan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kecepatan teknik gerakan petir tingkat keempat secepat kilat. Dalam sekejap, Yang Chen berdiri di depan Zhao Minghai. Hati Zhao Minghai tiba-tiba menegang, dia tidak percaya apa yang dilihatnya di depannya. Kata-kata dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Dia merasakan tekanan dari Yang Chen, yang tidak dapat dia tolak. Yang Chen, kalian tidak bisa membunuhku. Jika kalian membunuhku, Sekte Naga Hitam dan kalian pasti akan menjadi musuh.
Dalam keputusasaan, Zhao Minghai tiba-tiba teringat pada sektenya, Sekte Naga Hitam. Yang Chen pasti akan mempertimbangkan Sekte Naga Hitam dan tidak berani membunuhnya, pasti. Namun, saat dia memikirkan hal ini, Yang Chen langsung mengayunkan tangannya. Thunder Rush berubah menjadi garis lurus, dan kekuatan guntur dan kilat langsung menembusnya. Ketika dia sadar kembali, dengan bunyi plop, tubuh Zhao Minghai jatuh dengan keras dari langit dan telah berubah menjadi mayat dingin. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Apakah Zhao Minghai pernah berpikir bahwa dia sudah berselisih dengan Sekte Naga Hitam, jadi bagaimana dia bisa peduli jika kebenciannya semakin dalam? Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berbalik. Dalam waktu yang singkat, Sekte Qinglian dan kota utama Mulong telah membersihkan para pengikut Sekte Naga Hitam. Bagaimana situasinya? Tanya Yang Chen. Telah membunuh lebih dari 10 murid Sekte Naga Hitam. Sungguh menyegarkan. Seorang murid perempuan berbicara dengan riang, sudah lama sekali aku tidak merasa begitu segar. Namun sayang, para pengikut Sekte Naga Hitam ini melarikan diri terlalu cepat. Melihat tidak ada harapan untuk menang dan pemimpin mereka telah melarikan diri, mereka berhamburan seperti segerombolan pasir lepas. Mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, kata yang lain. Yang Chen mengangguk, karena hasilnya memang tidak terduga. Para murid Sekte Naga Hitam yang melarikan diri hanya berstatus rata-rata di sekte tersebut. Membunuh atau tidak membunuh mereka tidak akan menjadi masalah. Dia tidak pernah menjadi orang yang haus darah, dan dia bisa dengan jelas membedakan siapa yang pantas dibunuh dan siapa yang tidak. Saat Yang Chen menimbang-nimbang pikirannya, orang-orang di kota utama Mulong juga dipenuhi rasa terima kasih kepada Yang Chen dan anggota Sekte Qinglian. Ming Changfeng berbicara atas nama mereka, saya, Ming Changfeng, atas nama para murid kota utama Mulong, ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada saudara Yang Chen dan semua saudari senior dan junior dari Sekte Qinglian. Jika bukan karena Anda, kota utama Mulong kita mungkin akan jatuh ke tangan Sekte Naga Hitam kali ini. Dapat dilihat bahwa rasa terima kasih Ming Changfeng tulus, dan tidak sulit untuk menilai bahwa dia adalah pria berkarakter. Yang Chen melambaikan tangannya, sama-sama. Karena kedua kekuatan kita adalah sekutu, wajar saja jika kita saling membantu. Hari ini, kami membantu Anda, dan besok, Anda membantu kami. Rasa terima kasih itu tidak perlu. Saudara Yang Chen benar, Ming Changfeng langsung tertawa setelah mendengar ini. Yang Chen kemudian bertanya, ngomong-ngomong, saudara-saudaraku dari kota utama Mulong, bagaimana situasinya sekarang? Bagaimana kalian bisa menjadi sasaran orang-orang dari Sekte Naga Hitam dan disergap oleh mereka? Ming Changfeng menghela napas, ceritanya panjang. Nasib kami sedang buruk. Kami baru saja menemukan arah menuju pintu masuk ke lapisan kedua dan berencana untuk bertemu denganmu. Dalam perjalanan ke sana, kami tiba-tiba disergap oleh Sekte Naga Hitam. Mereka tampaknya memangsa orang-orang di persimpangan ini, mencoba mendapatkan beberapa barang rampasan. Kami kebetulan tiba di sana. Menceritakan kisahnya, Ming Changfeng kembali mendesah menyesali nasib buruknya. Yang Chen mendengarkan dengan saksama dan berkedip, kamu bilang kamu sudah menemukan pintu masuk ke lapisan kedua. Dia tidak terkejut dengan penyergapan Sekte Naga Hitam, karena tidak diragukan lagi itu adalah cara terbaik untuk memperoleh harta karun saat tidak ada harta karun yang ditemukan. Diperkirakan tidak sedikit orang yang mempunyai gagasan semacam ini, itulah sebabnya Zhu Hailong mengatur agar kedua kekuatan mereka membentuk aliansi terlebih dahulu. Tentu saja, Yang Chen paling penasaran dengan fakta bahwa kota utama Mulong telah menemukan pintu masuk ke lapisan kedua. Ya, kami belum melihatnya, tetapi itu seharusnya tidak salah. Ketika kami melewatinya sebelumnya, kami menemukan bahwa beberapa kekuatan sedang menuju ke arah itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah pintu masuk ke lapisan kedua, jelas Ming Changfeng. Yang Chen mengerti, kalau begitu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Para tetua memerintahkan kita untuk pergi ke lapisan kedua sesegera mungkin, jadi mari kita menuju ke sana sesegera mungkin. Ya, para tetua juga memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sama. Ayo pergi bersama. Tanpa ada yang keberatan, Ming Changfeng memimpin Yang Chen dan Sekte Qinglian menuju ke arah pintu masuk ke lapisan kedua. Waktu berlalu, dan sekitar 2 jam kemudian, kedua pasukan berhenti. Ketika mereka berhenti, mereka telah mencapai tujuan mereka. Sepertinya tidak ada kesalahan.
Ini memang pintu masuk ke lapisan kedua. Ming Changfeng tertawa. Yang Chen pun mengangguk. Sudah banyak pasukan yang berkumpul di sini. Kalau dihitung-hitung, mungkin ada puluhan. Jumlah ini memang mencengangkan, tetapi dibandingkan dengan hampir 1000 pasukan yang masuk, itu masih agak kurang. Akan tetapi, kenyataan bahwa begitu banyak kekuatan berkumpul di sini merupakan bukti lebih lanjut bahwa tempat ini memang merupakan pintu masuk ke lapisan kedua. Bab 784, Pelindung. Namun, cukup jelas bahwa dengan begitu banyak kekuatan yang berkumpul di sini, tidak ada satupun dari mereka yang memasuki lantai 2. Pada dasarnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Zhu Hailong sebelumnya, bahwa lapisan kedua bukanlah sesuatu yang dapat dimasuki hanya dengan keinginan. Yang Chen mengamati sekeliling dengan saksama dan menemukan bahwa semua orang berkumpul di tengah, di mana terdapat sebuah pintu kuno. Di pintu kuno ini terdapat 2 kepala singa, satu di setiap sisinya. Pintunya terbuka, dan tepat di depan pintu berdiri seorang penjaga yang terbuat dari batu. Penjaga itu memegang tombak panjang di tangannya, dan matanya cekung dan tidak berdarah, jelas ditempatkan di sini untuk mencegah para seniman bela diri ini memasuki lapisan kedua. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini, karena Zhu Hailong telah menyebutkannya sebelumnya. Yang membuatnya penasaran sekarang adalah kemampuan penjaga tersebut. Akan tetapi, jika dilihat sekarang, pelindung ini pastilah luar biasa, kalau tidak, para seniman bela diri dari berbagai kekuatan tidak akan tinggal diam dan pasti sudah mengambil tindakan. Penasaran, Yang Chen melihat sekeliling dan kebetulan melihat wajah yang dikenalnya. Bukankah wajah yang dikenalnya itu tak lain adalah Yuan Yong, yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Dia melihat Yuan Yong, dan Yuan Yong pun melihatnya. Mungkin karena masalah Fu Qingqing, ikatan Yuan Yong pun terlepas, alih-alih membenci Yang Chen, dia malah berterima kasih padanya. Sumber, Novgo.co. Oleh karena itu, ketika dia melihat Yang Chen, dia segera mendekat bersama para ahli bela dirinya. Hal ini membuat para seniman bela diri sekte teratai hijau menjadi tegang, takut Yuan Yong akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Namun, Yuan Yong kali ini jujur dan tidak punya maksud lain. Dia berkata dengan hormat, "Saudara Yang Chen." Saudara Yuan, Yang Chen tentu saja tidak akan menolak sikap ramah itu. Dilihat dari situasinya, Yuan Yong telah melepaskan dendamnya, jadi Yang Chen tidak punya hal lain untuk dikatakan. Yuan Yong berbicara perlahan, "Saudara Yang Chen, terima kasih telah membangunkanku dan membantuku melihat wajah asli Fu Qingqing. Setelah berpisah denganmu, pikiranku menjadi lebih jernih dalam waktu singkat. Saudara Yuan telah mencerahkan dirinya sendiri, dan saya hanya pendukung. Tidak ada yang perlu disebutkan." Yang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Yuan Yong berkata terus terang, "Saudara Yang Chen, Anda mungkin tidak memiliki pemahaman penuh tentang situasi di pintu masuk lapisan kedua, bukan?" Menyadari bahwa Yuan Yong bersedia membantu menjernihkan keraguannya, Yang Chen tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat dengan membiarkan Yuan Yong pergi. Yuan Yong jelas telah tiba jauh lebih awal daripada dirinya, jadi dia pasti tahu lebih banyak tentang penjaga itu daripada Yang Chen. Yang Chen tentu saja tidak akan bersikap sopan. "Memang, sekutu saya dari kota naga kayu dan saya baru saja tiba di sini, dan kami tidak tahu banyak tentang pintu masuk ke lapisan kedua. Saya harap saudara Yuan dapat membantu kami menghilangkan keraguan kami." Ming Changfeng buru-buru menundukkan tangannya, sepenuhnya mengungkapkan ketulusannya. Yuan Yong awalnya ingin membalas Yang Chen, dan sekarang Yang Chen bertanya, dia langsung tertawa, "Saudara Yang Chen, Anda pasti sudah menebaknya sekarang. Anda juga telah melihat pelindung itu. Tujuan dari pelindung ini adalah untuk mencegah para seniman bela diri ini memasuki lapisan kedua." "Oh, blokade, jadi mereka tidak bisa masuk?" tanya Yang Chen. "Masuk memang memungkinkan, tetapi sangat sulit. Sejauh pengetahuan saya, sejauh ini hanya belasan orang yang sudah masuk." Yuan Yong mendesah. "Lebih dari selusin orang." Yang Chen terkejut. Jumlahnya tidak terlalu besar. Setidaknya ada 1000 orang yang berdiri di sini, dan di antara mereka ada para jenius papan atas dari berbagai daerah. Dengan hanya belasan orang yang masuk, peluangnya tidak terlalu besar. Yuan Yong mengangguk, di antara belasan orang ini ada Wu Sheng dan Han Zeng, dan yang lainnya semuanya adalah jenius papan atas, meskipun latar belakang mereka saat ini tidak jelas.
Bahkan catatan Sekte Huangdao kita terbatas, tetapi dari apa yang dapat dilihat sekarang, level para jenius ini cukup tinggi. Mereka semua seharusnya berada di atas lapisan ketiga alam bela diri sejati. Yang Chen menjadi kontemplatif. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki lapisan kedua, karena menurutnya belum tentu ada harta karun di dalamnya. Bahkan jika ada harta karun, mungkin bukan hal yang baik untuk masuk terlebih dahulu. Pendatang berikutnya pasti akan memperebutkannya, dan dari sudut pandang Yang Chen, yang terbaik adalah membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dia bertanya, seberapa kuat penjaga ini? Tidak seorang pun dapat memperkirakannya saat ini. Penjaga ini tampaknya tumbuh lebih kuat dengan lawan yang lebih kuat. Semakin kuat lawannya, semakin kuat pula dia. Yuan Yong mendesah. Jadi tidak ada cara untuk mengalahkannya. Ming Changfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu seharusnya tidak mungkin. Yuan Yong tersenyum pahit, seseorang baru saja mencoba melakukan itu, bermaksud untuk menghancurkan penjaga itu secara langsung. Namun, hasil akhirnya cukup jelas, penjaga itu baik-baik saja, sementara orang itu hampir bunuh diri karena kelelahan. Dia telah menghabiskan lebih dari setengah ki sejatinya, jadi mencoba melawan penjaga itu tidak ada artinya. Sebagian besar jenius memilih untuk menemukan cara untuk melewati penjaga itu dan masuk. Meski begitu, itu sama sulitnya dengan naik ke langit, dan sulit dicapai. Tujuan penjaga tampaknya adalah menghalangi orang memasuki lapisan kedua. Lebih dari 200 orang telah mencoba satu demi satu, tetapi hanya sekitar selusin orang yang berhasil. Yang Chen mengangguk, mengakui bahwa para jenius dari berbagai kekuatan yang mencoba memasuki lapisan kedua akan berdatangan satu demi satu. Apakah itu berarti kita tidak bisa menyerang penjaga ini bersama-sama? Tanya Yang Chen. Tidak, beberapa orang berpikir seperti itu pada awalnya. Seluruh pasukan menyerang bersama-sama, tetapi penjaga itu menjadi marah saat itu. Saat dia menusuk dengan tombaknya, kekuatannya sangat mencengangkan. Itu langsung membunuh jenius nomor satu pasukan itu bersama dengan lebih dari selusin murid. Jadi setelah itu, semua jenius datang sendiri, tidak berani melibatkan orang lain. Tampaknya selama ada lebih banyak orang, penjaga itu akan segera melakukan serangan balik. Yuan Yong berkata sebelum menarik napas dalam-dalam, jelas lebih takut daripada apapun yang terjadi sebelumnya. Meskipun Yang Chen tidak melihat kejadian itu, dia tahu penjaga yang mengamuk itu pastilah orang yang tidak biasa. Yuan Yong menghela napas, lebih baik tidak usah berurusan dengan wali ini jika bisa dihindari. Untungnya, selama kita mengikuti aturan, wali itu tidak akan mengamuk. Sebagai pemimpin pasukan masing-masing, Yang Chen dan Ming Changfeng kurang lebih telah mempelajari aturan terkini untuk memasuki lapisan kedua. Sekarang, Yang Chen dengan penuh perhatian memperhatikan pintu masuk ke lapisan kedua tempat seseorang mencoba tantangan itu. Orang ini adalah seorang jenius berusia 30-an, memancarkan aura yang menakjubkan. Dia adalah seorang jenius di tingkat kedua alam bela diri sejati, dan tidak jelas dari mana dia berasal. Dalam sekejap, ia mencoba menerobos lapisan kedua, tetapi pada saat ia mencobanya, penjaga itu menyerang. Setelah berjuang menyelesaikan 10 pembaruan hari ini dengan berlinang air mata, saya menyadari bahwa ada sumbangan lain yang dermawan, yaitu 10.000 koin buku. Saya semakin menangis, karena saya secara naif mengira bahwa saya telah menyelesaikan tugas saya, tetapi ternyata saya salah. Namun, sebuah janji harus dipenuhi. Besok, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbarui 10 bab. Jika saya tidak berhasil melakukannya, saya akan menebusnya di masa mendatang. Bab 785, Yang Chen, mulai. Begitu sang pelindung bergerak, ia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal, dan seketika, gelombang truki yang kuat menyelimuti area tersebut, menyebabkan angin menderu kencang. Si jenius yang bergerak juga terkejut. Dia tampaknya menyadari bahwa dia tidak bisa bersaing langsung dengan sang penjaga, dan dia berencana untuk langsung menerobos ke lapisan kedua. Akan tetapi, saat ia hendak memasuki lapisan kedua, sang penjaga melompat maju dengan suara keras, tubuhnya muncul tepat di tengah gerbang utama. Sosoknya menutup rapat seluruh gerbang. Gerbang itu tidak kedap air, tetapi hampir mustahil bagi orang yang hidup dan bertubuh besar untuk melewatinya. Hal ini membuat si jenius yang mencoba menerobos tercengang.
Kalau Guardian bermain seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menembusnya? Tidak ada cara untuk melakukannya. Pria itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menyerang secara langsung. Sebuah ledakan keras terjadi saat sejumlah besar truk ki berkumpul menjadi telapak tangan raksasa. Begitu telapak tangan raksasa itu muncul, telapak tangan itu langsung melesat ke arah sang pelindung. "Beri aku istirahat," teriak lelaki itu. Ledakan. Suara-suara terdengar, tetapi sang penjaga, di hadapan telapak tangan raksasa itu, tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Hasilnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Giant Palem berhasil diatasi dengan mudah, dan Guardian bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya. Jurus berkekuatan penuh dari alam bela diri sejati tingkat kedua dengan mudah diselesaikan oleh sang penjaga. Wajah lelaki itu berubah pucat karena terkejut, dan dia menatap situasi itu dengan ketakutan, bergumam pada dirinya sendiri, "Ini tidak mungkin." Sang penjaga tidak peduli dengan apa yang dikatakan pria itu, dan segera mengacungkan tombak panjangnya. Tombak itu melesat maju, melepaskan banyak kekuatan, dan mengunci pria itu. Serangan tombak ini sangat berbeda dari yang pertama. Kekuatannya menghasilkan badai, menyebar dan menyebabkan ledakan di udara. "Ah!" teriak lelaki itu, tubuhnya terlempar ke belakang. Melihat dia memuntahkan darah, dapat terlihat bahwa dia masih bisa bertahan hidup. Rupanya, manusia alam bela diri sejati tingkat kedua telah gagal. "Ini," kata Yuan Yong sambil tersenyum masam, "ya, begitulah adanya." Begitu seseorang mencoba masuk, sang penjaga berdiri di gerbang seperti ini. "Itulah yang terjadi padaku terakhir kali. Aku bersemangat untuk menerobos masuk, tetapi siapa yang tahu bahwa sang penjaga akan berdiri di sana, tidak memberiku kesempatan untuk masuk. Mustahil untuk menggoyahkannya. Jelaslah bahwa dia sangat menderita." Yang Chen tentu saja melihat seluruh kejadian itu dengan jelas. Sementara yang lain memperhatikan keberhasilan atau kegagalan, perhatiannya hanya terfokus pada sang penjaga. Dengan Yuan, kata-kata Yong, dia bisa membuat analisis yang lebih rinci. Tidak mungkin menerobos dengan paksa dengan pelindung yang menghalangi gerbang seperti ini. Yang Chen berpikir, perlu disebutkan bahwa mata pelindung itu kosong dan tidak memiliki kebijaksanaan. Yang ada di pikirannya hanyalah menjaga gerbang. Ia tidak mengerti fleksibilitas. Jadi, Yang Chen sudah punya rencana dalam benaknya dan bergumam dalam hati, "Jika kau ingin menerobos ke lapisan kedua, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah melampaui kecepatan Guardian dan memasuki interior sekte sebelum ia menghalangi gerbang. Yang kedua adalah menggunakan kekuatan kasar untuk melepaskan Guardian, menjatuhkannya dari gerbang utama, lalu masuk." Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang lain bisa masuk, metode mereka seharusnya sama dengannya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia terus mengamati. Lagi pula, mengamati satu kali saja tidak akan memungkinkannya memastikan bahwa pikirannya benar. Dengan cara ini, setelah usaha pria itu, yang lain pun mulai bergerak. Namun, hasilnya tetap sama. Bahkan cara mereka gagal pun sama dengan orang pertama yang mencoba menerobos masuk. Mereka tidak mampu menggoyahkan sang penjaga dan akhirnya dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Beberapa berhasil bertahan selama 2 atau 3 gerakan, tetapi hasilnya tetap sama. Mencoba berhadapan langsung dengan Guardian adalah kesalahan total. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Yuan Yong, memiliki kecakapan bela diri yang tinggi tidak menjamin terobosan yang sukses. Kekuatan Guardian meningkat seiring dengan lawan-lawannya, jadi jika Anda kuat, ia pasti akan lebih kuat. Pada titik ini, kebijaksanaan seseorang dan berbagai teknik yang mereka miliki sedang diuji. "Hei, kalian, lihat. Orang itu baru saja masuk." Tiba-tiba seseorang berteriak. Yang Chen melihatnya dengan jelas dan tidak bisa menahan senyum. Apakah ada harta karun Xuan Tian yang begitu ajaib? Seorang jenius baru memasuki lapisan kedua, tetapi metode terobosannya bergantung pada harta karun Xuan Tian yang unik. Harta karun ini membentuk lapisan pelindung tipis yang sepenuhnya menghalangi ki jenius menyebar. Harta Xuan Tian ini digunakan untuk penyembunyian. Dengan bantuan harta ini, sang jenius memasuki lapisan kedua tanpa tekanan apapun karena sang pelindung menentukan orang-orang berdasarkan ki mereka, dan bahkan tidak bertarung melawan lawan yang ki-nya tidak dilepaskan. Hah! Begitu, dia mengandalkan harta karun Xuan Tian yang menyembunyikan ki-nya untuk menerobos.
Sang pelindung hanya menyerang mereka yang memancarkan ki, aku akan mencoba menahan ki-ku juga. Melihat trik pintar itu berhasil, beberapa orang ingin segera menirunya. Sayangnya, harta karun Xuan Tian milik orang lain benar-benar menyegel seluruh ki tubuh mereka, yang berbeda dengan menahan ki mereka. Sang pelindung tidak akan semudah itu untuk ditipu. Setelah beberapa seniman bela diri mencoba mengambil jalan pintas, mereka dengan cepat membayar harganya. Sang penjaga bergerak dan mengejar beberapa jenius kembali. Yang Chen memperhatikan dengan saksama namun tetap tidak bergerak. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Selama jam ini, banyak jenius mencoba menerobos. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil, karena mereka semua pasti gagal. Salah satu dari mereka bahkan mengalami nasib tragis, terbunuh oleh tombak Guardian di otak. Yang Chen telah mengamati semua ini, dan sekarang, dia semakin yakin dengan spekulasinya. Sepertinya, seperti yang kuduga, hanya ada 2 cara untuk memasuki lapisan kedua. Bergantung pada kecepatan murni atau mengusir Jenderal Batu. Seharusnya tidak terlalu sulit. Yang Chen berpikir dalam hati. Baik cara pertama maupun kedua tidak sulit baginya. Pada saat ini, para jenius yang mencoba memasuki lapisan kedua mengalami masa tenang. Kegagalan berturut-turut membuat banyak jenius enggan melangkah maju dan mencoba lagi, ditambah dengan rasa takut dan bayang-bayang kematian sesama penantang yang telah menimpa mereka yang kurang percaya diri. Pada awalnya, semua orang berani mencoba karena mereka percaya bahwa Guardian tidak akan menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa. Namun, kenyataan kini telah membantah gagasan ini. Melihat tidak ada yang mencoba lagi, Yang Chen berhenti menunggu dan akhirnya melangkah maju, berkata dengan santai, karena tidak ada yang mencoba, aku juga. Saat kata-katanya selesai, semua mata tertuju pada Yang Chen. Bab 786, Asal-usul tombak Dewa Pembantai. Yang Chen mungkin tidak begitu terkenal, tetapi dia dikenal luas. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang, menyebabkan banyak mata tertuju padanya. Itu dia, Yang Chen. Orang yang telah menembus menara ujian 20 lapis alam bela diri asal. Setan itu juga ada di sini. Aku penasaran apakah dia bisa berhasil masuk ke lantai 2. Jika itu dia, peluang keberhasilannya seharusnya tidak kecil, kan? Menurutku tidak. Ada beberapa jenius di alam bela diri sejati yang mencoba tadi, dan ada yang setingkat dengannya, tingkat ketiga alam bela diri sejati. Pada akhirnya, bukankah mereka semua gagal? Apa istimewanya Yang Chen? Menurutku hasilnya masih lebih mungkin gagal. Saat orang banyak berdiskusi, mereka semua penasaran dan penuh harap. Yuan Yong dan Ming Changfeng tidak menyangka Yang Chen akan mencoba lantai 2. Melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Yang Chen, apakah kamu akan mencobanya? Ya, Yang Chen mengangguk dan kemudian menatap murid-murid sekte teratai hijau, kakak-kakak senior dan junior, aku akan mencoba tantangannya terlebih dahulu. Saudara muda Yang Chen, silakan saja dan jangan khawatirkan kami, kata para murid. Baiklah, saudara muda Yang Chen, kamu juga harus pergi. Para murid ini tahu betul bahwa mereka akan menjadi beban di bawah asuhan Yang Chen. Meskipun mengikuti Yang Chen memberi mereka rasa aman, mereka tidak ingin menghalanginya melakukan hal-hal lain. Bagaimana mereka bisa menghentikan Yang Chen mencoba lantai kedua? Melihat ini, Yang Chen mengangguk terlebih dahulu, lalu melangkah maju tanpa ragu-ragu. Di tengah perbincangan orang banyak, dia datang ke hadapan sang pelindung. Yang Chen akan segera memulai. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya. Menurut pendapat saya, Guardian benar-benar sempurna. Begitu Anda bertindak, ia akan segera menjaga pintu masuk, sehingga kita tidak bisa masuk. Mari kita lihat bagaimana Yang Chen gagal. Banyak orang tidak menyangka Yang Chen bisa lolos. Itulah kodrat manusia. Ketika mereka gagal, mereka juga berharap orang lain juga akan gagal. Setidaknya dengan begitu, mereka tidak akan terlihat tidak mampu. Yang Chen mengabaikan orang-orang ini, berdiri sekitar 30 kaki dari sang penjaga tanpa bergerak selangkah pun. Memang, jika aku berdiri di sini, sang pelindung tidak akan bergerak. Yang Chen diam-diam berpikir, jika aku melangkah maju lagi, aku akan memasuki area peringatan sang pelindung. Pada saat itu, sang pelindung akan segera mengambil tindakan untuk melindungi jalan menuju pintu lantai 2, sehingga aku tidak mungkin masuk.
Itulah kesimpulan yang ia peroleh dari pengamatan terhadap para penantang sebelumnya. 30 kaki adalah batasnya. Selama ia berada di luar jarak 30 kaki, sang penjaga tidak akan mengambil tindakan. Kalau begitu, aku akan menggunakan cara yang paling sederhana. Yang Chen berdiri tak bergerak dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang, tidak tahu apa maksud Yang Chen. Apakah Yang Chen sedang bercanda? Banyak orang kuat dengan fondasi kokoh yang tidak takut pada Yang Chen mencibir dengan acuh tak acuh, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Apa yang dia lakukan membuatku tertawa. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan anak ini? Dia tidak akan tiba-tiba menjadi takut untuk mengambil tindakan pada langkah ini, bukan? Yang Chen menatap lurus ke depan dengan matanya. Diam-diam berpikir, kecepatan Guardian sangat cepat. Untuk bergerak ke pintu masuk lantai 2, hanya butuh sedikit usaha. Jadi, aku harus lebih cepat, dan dalam waktu satu tarikan napas, aku harus memasuki pintu masuk. Saat Yang Chen selesai berpikir, dia berbisik, teknik gerakan petir tingkat kelima, dimulai. Segera setelah itu, guntur dan kilat menyambar dari dasar tubuhnya, melingkupi setiap bagian tubuhnya. Kemudian, kecepatan Yang Chen melambung hingga ekstrim. Suara mendesing. Semua orang hanya mendengar suara samar-samar. Ketika mereka melihat Yang Chen lagi, mereka hanya melihat sosok petir melintas. Yang Chen telah menghilang dari posisinya dan langsung menghilang ke gerbang besar di dalam lantai 2. Yang Chen masuk. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa ada cara seperti itu untuk memasuki lantai 2. Yang Chen bahkan tidak berbenturan dengan Guardian tetapi mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk memasuki lantai 2. Hanya Yang Chen yang bisa melakukan ini. Bahkan para master yang datang sebelum dia, seperti Wu Sheng dan Han Zheng, menggunakan metode, jalan pintas, dan teknik yang berbeda seperti harta Xuan Tian. Tidak ada orang seperti Yang Chen. Ketika mereka melihat ke arah Guardian lagi, mereka melihatnya berdiri di sana dengan tenang. Tombak panjangnya terangkat sesaat, dan Yang Chen sudah memasuki lantai 2. Karena tidak dapat merasakan Ki Yang Chen, sang penjaga tidak punya pilihan selain menarik tombaknya dan tetap tidak bergerak. Yang Chen mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menerobos ke lantai 2. Ini terlalu cepat, dia menghilang dalam sekejap. Aku tidak tahu kalau lantai 2 bisa dimasuki seperti ini. Aku juga ingin mencobanya. Segera setelah Yang Chen, yang lain mencoba mengikuti dan menggunakan metode yang sama untuk masuk ke lantai 2. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak dari mereka yang tergesa-gesa mengikutinya juga gagal. Dalam waktu singkat, mereka yang mencoba metode yang sama seperti Yang Chen semuanya berakhir dengan kegagalan. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencapai lantai 2. Hal ini tidak mengherankan karena Yang Chen telah merencanakan usahanya sejak lama. Baru setelah ia yakin bahwa teknik gerakan petir tingkat kelima sudah cukup, ia berani memulai usahanya. Bagaimana mungkin orang lain, yang mengikuti tren secara membabi buta, dapat memperoleh hasil yang sama seperti dia? Pada saat yang sama, Yang Chen tiba di lantai 2. Ketika Yang Chen melangkah ke lantai 2, dia mencium bau yang suram. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat sekeliling. Tempat ini adalah gua bawah tanah, yang ujungnya tidak terlihat oleh mata. Bau tanah dan batu meresap ke seluruh ruangan, membuatnya terasa aneh. Yang Chen menatap setiap sudut di sekelilingnya, bergerak maju perlahan, lalu membuka koneksi spasial sungai 8 ujung yang mengalir. Senior Yunlu, bantu aku mengawasi sekitar, kata Yang Chen. Tidak masalah, jawab Yunlu. Setelah itu, tombak Dewa Pembantai segera mulai berteriak, demi dewa, apakah ini tempat di mana tombak Dewa Pembantaian bajakan itu ditemukan? Tempat kumuh ini merupakan penghinaan terhadap harga diriku. Yang Chen melihat tombak Dewa Pembantai membuat keributan, melihat sekeliling dan tidak menemukan seorang pun di belakangnya sebelum berkata, tombak Dewa Pembantai, saya punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Tanya tombak Dewa Pembantai. Apakah kamu yakin tidak ada hubungannya dengan lantai 2 alam rahasia Ki Ungu ini? Misalnya, apakah kamu akan merasakan resonansi dengan tempat ini saat kamu datang ke sini? Yang Chen bab 787, kegagalan mutasi. Lelucon macam apa ini? Kenapa aku harus beresonansi dengan tempat ini? Yang Chen, jangan tersinggung, tapi apakah kau meremehkanku?
Lagi pula, kau telah menggunakanku beberapa kali, tidakkah kau tahu kekuatan macam apa yang kumiliki? Bersamaku, aku dapat menahan kejatuhan surga. Menurutku, kau akan lebih baik menjadi anak buahku." Tombak Dewa Pembantai menjadi semakin sombong dengan setiap kata, dan sepertinya ia tidak bisa berhenti berbicara segera. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yunlu dengan cepat menimpali dengan kesal, "Hei, Tombak Bau, apakah pencabutan laranganmu membuatmu kecanduan berteriak? Jangan membuatku memanggil Rainbow dan yang lainnya untuk menutup mulutmu dengan larangan." Hal yang paling ditakuti oleh Tombak Dewa Pembantai adalah orang lain yang menyegel mulutnya dan tidak membiarkannya berbicara. Tombak itu langsung layu, "Jangan. Saudari Yunlu, mari kita bicara dengan damai. Aku baru keluar untuk berteriak beberapa kali, dan kau sudah ingin menyegel mulutku. Tidak bisakah kau membiarkanku berbicara sedikit lebih lama sebelum menyegelnya?" Memanggilku adik, Tombak Dewa Pembantai, berapa umurmu, apakah kamu tidak malu?" kata Yunlu dengan galak. Yang Chen mendengarkan pertengkaran mereka tanpa rasa terkejut. Tombak Dewa Pembantai dan Yunlu telah bertengkar di ruang sungai 8 ekstremitas setiap hari. Apa yang didengarnya dari Tombak Dewa Pembantai meyakinkannya akan satu hal. Awalnya, dia menduga bahwa Tombak Dewa Pembantai mungkin berasal dari tempat ini dan kemudian sampai ke tangannya. Namun, semua orang masih bisa merasakan aura Tombak Dewa Pembantai di sini, membuat mereka percaya bahwa tombak itu seharusnya ada di sini. Tetapi jawaban yang didapatnya jelas tidak demikian. Jika Tombak Dewa Pembantai itu berbohong, dia bisa mengetahuinya. Terus terang, Tombak Dewa Pembantai tidak memiliki pikiran yang tajam. Dia tidak tahu berapa umurnya, tetapi karena rasnya, pikirannya masih seperti anak kecil. Diperbarui oleh Novege Ko. Ini membuat Tombak Dewa Pembantai tidak mungkin menipunya. Dengan kata lain, Tombak Dewa Pembantai tidak seharusnya ada di sini. Jadi, Tombak Dewa Pembantai, jika tempat kelahiranmu bukan di sini, lalu di mana? Tanya Yang Chen. Tombak Dewa Pembantai sedang asyik bertengkar dengan Yunlu. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, tombak itu berkedip, aku juga tidak tahu. Banyak ingatanku yang terputus-putus. Aku hanya bisa mengingatnya kembali ketika kekuatanku kembali ke puncaknya. Sederhana saja, Yang Chen, berikan saja aku paku penusuk dewa itu dan beberapa harta suantian lainnya. Dengan kekuatanku yang pulih, ingatanku mungkin akan terbuka. Yang Chen tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Tombak Dewa Pembantai. Meskipun dia bisa menilai apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya atau tidak, akan sangat merepotkan jika Tombak Dewa Pembantai berbicara omong kosong. Mari kita lihat-lihat dulu. Yang Chen tidak punya pilihan selain mulai menjelajah. Tidak ada seorang pun yang terlihat sepanjang perjalanan. Gua bawah tanah itu sangat besar, belum lagi hamparannya yang tak terbatas. Area ini tidak dapat dipelajari secara menyeluruh dalam waktu singkat. Tempat apa ini sebenarnya? Apakah ini benar-benar alam rahasia? Yang Chen menjadi semakin ragu, harta karun, material surgawi, dan harta karun bumi apa? Saya khawatir orang-orang tertipu. Lapisan kedua ini hanyalah gurun tandus, tanpa apapun. Setidaknya ada beberapa material surgawi dan harta duniawi di lapisan pertama, meski tidak langka, setidaknya ada. Lapisan kedua ini lebih buruk dari lapisan pertama. Di sana burung-burung bahkan tidak akan buang air besar, dan tidak ada harta karun sama sekali. Harta karun yang diminta Zhu Hailong untuk dicarinya bahkan lebih konyol lagi, karena tidak ada satu bayangan pun yang terlihat. Yang Chen merasa bahwa kekuatan tingkat tinggi dari banyak sekte akan memerintahkan para jenius mereka masing-masing untuk mencari harta karun, percaya bahwa ada harta karun tersembunyi di lapisan kedua. Karena itu, Yang Chen merasa semua orang telah tertipu. Lapisan kedua benar-benar kosong tanpa ada apapun di dalamnya. Karena itu, Yang Chen merasa semakin dikelilingi oleh konspirasi, dan dia menggertakkan giginya, apa sebenarnya hubungan para semut suci ini? Pertama, mereka membuat semua orang percaya bahwa Tombak Dewa Pembantai ada di sini, lalu, mereka membuat semua orang dengan gila-gilaan memasuki alam rahasia untuk mencari harta karun, dan pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Yang Chen bingung. Dia harus menemukan jawabannya. Namun, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Tepat ketika Yang Chen hendak memikirkannya, saat berikutnya, Yunlu berkata dengan cemas, "Tuan muda, sesuatu telah terjadi."
Senior Yunlu, ada apa? Tanya Yang Chen dengan bingung. Begini, dua semut suci yang sedang tidur mulai bergerak. Tuan muda, kita harus segera menemukan tempat yang cocok dan melihat bagaimana proses mutasi semut suci berlangsung. Kata Yunlu. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa tidak menganggapnya serius. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya pada semut suci. Mutasi kedua semut ini sangat penting baginya. Jika dia tidak memperhatikan, semua upayanya sebelumnya mungkin akan sia-sia. Dia harus mengesampingkan dulu pengamatan sekelilingnya dan mencari tahu situasi untuk saat ini, mencari tempat terbuka yang cocok untuk mendarat. Yang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan 3 binatang iblis dari ruang sungai 8 ujung. Ketiga binatang ini secara khusus dibawa bersama mereka, 3 binatang iblis lapisan ke-8 alam bela diri sejati yang dapat memberikan bantuan kepadanya. Sekarang lapisan kedua penuh dengan bahaya tersembunyi, Yang Chen tidak dapat menjamin keamanannya. Pasti ada beberapa penjaga untuknya ketika dia mengabdikan dirinya pada urusan semut suci. Tuan muda, ketiga binatang iblis itu menjawab dengan hormat. Yang Chen mengangguk, perhatikan sekeliling. Jika ada yang datang, pastikan kamu segera memberi tahu aku. Dimengerti, Tuan muda, kami akan mengingatnya. Setelah 3 binatang iblis itu menyetujui, Yang Chen memfokuskan perhatiannya pada 2 semut suci yang tidak sadarkan diri di ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Tuan muda, lihat cepat. Reaksi kedua semut suci ini berbeda sekarang. Kata Yunlu. Yang Chen tentu saja melihat detailnya. Kedua semut suci itu perlahan-lahan terbangun dari keadaan tidak sadar mereka. Reaksi mereka, seperti yang dijelaskan Yunlu, menunjukkan perubahan yang sangat berbeda. Yang satu melompat-lompat dan terbentur dengan liar sementara yang lain hampir tidak bernapas dan berbaring di tempat, tampak lemah seolah-olah bisa mati kapan saja. Melihat ini, Yang Chen mengerutkan kening. Pada titik ini, masih ada perbedaan yang cukup besar antara kedua semut suci. Fakta ini juga menegaskan perkataan Yunlu bahwa proses mutasi kedua semut suci belum berakhir. Jalan menuju mutasi semut suci penuh dengan bahaya. Lagi pula, jika keduanya berhasil bermutasi, maka semut suci yang bermutasi akan berkembang biak setelah mereka kawin. Oleh karena itu, tidak mudah bagi proses mutasi untuk berhasil. Yang Chen secara tidak sadar merasakan bahwa kemungkinan keberhasilan mutasi lebih tinggi pada semut suci yang lincah karena setidaknya memiliki banyak vitalitas. Namun segera dia menyadari bahwa dia salah. Setelah melompat dan berguncang selama sekitar setengah jam, semut suci yang lincah itu tiba-tiba berhenti. Kemudian tiba-tiba jatuh dari udara, auranya jatuh dari surga ke kedalaman keputusasaan, dan tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Ini, apakah gagal bermutasi? Hati Yang Chen hancur. Bab 788, Kebangkitan Sekte Iblis. Yunlu menghela napas, Tuan muda, gagal. Semut suci ini gagal pada tingkat mutasi terakhirnya. Jika memang begitu, bukankah kita sudah membuang-buang waktu dan tidak membudidayakan satupun semut suci yang bermutasi? Yang Chen menampakkan senyum pahit di wajahnya. Bagaimana bisa seperti ini? Dia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya, tetapi tidak satupun berhasil dibudidayakan. Dengan mutasi awal yang begitu sulit, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit kewalahan oleh pemikiran tentang betapa sulitnya bagi semut suci untuk berevolusi menjadi semut roh suci di masa depan. Akan tetapi, saat dia dan Yunlu sama-sama merasa patah semangat, sesuatu tiba-tiba berubah. Di antara dua semut suci, yang pertama yang tadinya lincah dan melompat-lompat telah gagal dan mati selama tahap akhir evolusinya. Anehnya, yang awalnya berada di napas terakhirnya telah melompat. Sayapnya bergetar dengan kecepatan yang luar biasa, begitu cepatnya sehingga Yang Chen tidak dapat mengikutinya. Saat bergetar dengan cepat, warna tubuhnya mulai berubah secara halus, menjadi agak mirip dengan warna pasir kuningan. Warna merah emas. Warna semut suci ini telah berubah dari emas menjadi merah keemasan. Selain itu, semut suci ini menjadi lebih agresif dari sebelumnya, berdengung dan berlarian dengan kacau di area sekitarnya. Jelas terlihat bahwa ia dalam keadaan sangat bersemangat. Yunlu buru-buru menundukkan semut suci, sementara Yang Chen dengan penasaran bertanya, Senior Yunlu, apakah semut suci ini berhasil bermutasi? Saya belum tahu, tapi ini mudah saja. Tuan muda, bagaimana kalau kita cari beberapa kelompok semut suci untuk mengujinya?
Yunlu berkata dengan penuh semangat. Melihat bahwa semut suci tampaknya telah berhasil bermutasi, tentu saja dia senang karena usahanya juga merupakan bagian dari proses ini. Yang Chen cepat-cepat mengangguk. Warna semut suci yang bermutasi telah berubah menjadi merah keemasan. Jadi, Yang Chen dan Yunlu menamakannya semut suci emas merah. Kekuatan semut suci emas merah ini, jika diukur menurut kultivasi seni bela diri, seharusnya setara dengan alam bela diri asal tingkat ke-6 manusia. Jadi, kita perlu menemukan beberapa semut suci yang tidak bermutasi di alam bela diri asal tingkat ke-6 untuk dibandingkan. Kata Yunlu sambil memanggil beberapa semut suci yang setara dengan seniman bela diri manusia di alam bela diri asal tingkat ke-6. 1 lawan 1, bertarung. Yunlu langsung memberi perintah. Di satu sisi ada semut suci, dan di sisi lain ada semut suci emas merah. Kekuatan mereka sangat mirip, satu-satunya perbedaan adalah yang satu bermutasi dan yang lainnya tidak. Atas perintah Yunlu, kedua belah pihak dengan cepat saling bertarung, bergulat, dan saling menggigit. Hasilnya ditentukan dengan cepat. Hanya butuh waktu sesaat sebelum semut suci emas merah muncul sebagai pemenang yang luar biasa. Instan membunuh. Semut suci biasa dilahap habis, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Perbedaan kekuatan tempur antara mereka dan semut suci emas merah terlalu besar. Yang Chen dan Yunlu sama-sama tercengang dan takjub. Yunlu berseru kegirangan, "Tuan muda, setelah mutasi, kemampuan menggigit semut suci emas merah menjadi lebih kuat. Dan kecepatannya juga meningkat setidaknya 2 kali lipat. Tampaknya ia memang berhasil bermutasi. Haha, Senior Yunlu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu." Yang Chen tertawa. Tidak perlu dikatakan lagi apakah mutasi itu berhasil atau tidak. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang Chen juga ingin tahu seperti apa semut suci emas merah pada kondisi puncaknya, jadi dia membiarkan Yunlu mengendalikan 3 semut suci lagi untuk mengujinya. Yang mengejutkannya, semut suci emas merah masih mampu menangkis 3 semut suci sendirian dengan mudah. Walaupun agak merepotkan, pada akhirnya, ketiga semut suci itu tetap dikalahkan dan dimangsa oleh semut suci emas merah, tidak menyisakan apapun. Yang Chen tidak dapat sepenuhnya memahami sejauh mana kekuatan semut suci emas merah, tetapi dia tahu bahwa kekuatan itu setidaknya 4 kali lebih kuat dari semut suci biasa ini, jika tidak lebih. Jika jumlah semut suci emas merah ini meningkat di masa depan, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tanpa diragukan lagi, dia akan memiliki, seperti yang dikatakan Yunlu, pasukan besar yang mampu menantang sebuah sekte. Meskipun semut suci biasa sangat kuat dalam jumlah besar, mereka terlalu bergantung pada kuantitasnya. Satu semut saja tidak akan mampu melawan seniman bela diri manusia, dan bahkan 10 atau lebih tidaklah cukup. Mereka perlu berkembang biak dalam jumlah besar hingga menjadi triliunan sebelum menjadi efektif. Namun, semut suci emas merah telah mengatasi masalah ini. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, ia masih ganas seperti harimau ganas. Sayang sekali, Senior Yunlu. Metode apa yang bisa digunakan untuk memproduksi semut suci emas merah ini secara massal? Tanya Yang Chen. Satu-satunya cara adalah membudidayakan semut suci emas merah jantan lainnya menggunakan pasir kuningan, lalu mengawinkannya dengan semut suci emas merah betina ini. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menambah jumlah mereka. Jadi, cara tercepat saat ini adalah membudidayakan semut suci emas merah lainnya. Kata Yunlu. Yang Chen mengeluarkan semut suci emas merah dari sungai 8 ujung dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, sambil mendesah pahit, dia berkata, "Sepertinya kita harus terus berkultivasi perlahan. Tidak ada gunanya bersikap tidak sabar saat ini." Meskipun semut suci emas merah memang tangguh, membudidayakannya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mengalihkan perhatiannya ke Mangge dan 3 binatang iblis lainnya di alam bela diri sejati tingkat ke-8, bertanya, "Mangge, apakah ada pergerakan di sekitar kita?" Mangge menjawab dengan hormat, "Tuan muda, tidak ada pergerakan di sekitar sini selama 10 hari terakhir ini. Namun, kami telah melihat beberapa fluktuasi Qi dari kejauhan, tetapi terlalu jauh untuk mengatakan apa yang terjadi." Dari kejauhan, Yang Chen mengusap alisnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah tinggal di sini selama lebih dari 10 hari.
Selama 10 hari ini, pasti ada orang lain yang terus-menerus memasuki lantai kedua. Belum lagi kelompok kedua anggota senior yang kuat yang seharusnya memasuki alam rahasia melalui pintu masuk kedua. Anggota senior yang kuat itu memiliki teknik yang jauh lebih maju daripada para jenius ini, membuat peluang mereka untuk memasuki alam rahasia lebih tinggi. Yang Chen menghela nafas dalam-dalam, aku harus lebih berhati-hati. Tuan Muda, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus saya katakan atau tidak. Tuan Huang ragu-ragu. Yang Chen menatap Tuan Huang yang sedang kesulitan berbicara, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mang Ge, apa yang ingin kamu katakan? Tuan Muda, sebelum dipenjara oleh Kaisar Tiandu, saya dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa di antara klan saya. Pada saat itu, klan binatang iblis kami akan berpartisipasi dalam sebuah ujian yang disebut upacara kebangkitan, kata Mang Ge. Terus, Yang Chen tahu bahwa Mang Ge tidak akan membicarakan hal ini begitu saja. Dengan nada berat, Mang Ge melanjutkan, upacara kebangkitan ini hanya terbuka untuk binatang iblis yang sangat luar biasa. Setelah terbangun, kekuatan mereka akan meroket. Aku cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam upacara kebangkitan, tetapi sangat disayangkan bahwa aku adalah salah satu yang gagal. Mang Ge, kamu sudah cukup kuat meskipun kamu gagal dalam kebangkitan, jadi seberapa kuatkah jika kamu berhasil? Yang Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Binatang iblis yang sudah terbangun pasti jauh lebih kuat dariku sekarang. Ambil contoh Yun Ge, dia adalah salah satu yang berhasil terbangun. Dia bisa dengan mudah mengalahkan beberapa binatang iblis sepertiku. Mang Ge mendesah, merasa sangat rendah diri. Bab 789, Konspirasi Binatang Esensi Api. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk. Tidak dapat dipungkiri bahwa Yun Ge, sebagai Panglima Binatang Esensi Api, jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik puncak alam bela diri sejati atau binatang esensi api lainnya yang pernah dilihatnya. Lagi pula, Yun Ge belum memasuki alam bela diri bumi setengah langkah, ambang alam bela diri bumi. Dia masih di puncak alam bela diri sejati, namun berhadapan dengan begitu banyak binatang iblis yang bekerja sama bukanlah masalah, yang menunjukkan kehebatan Yun Ge. Yang Chen selalu bingung, dan sekarang setelah dia mendengarnya, ternyata itu terkait dengan kebangkitan binatang iblis. Dia tidak tahu bahwa ada kejadian seperti kebangkitan garis keturunan binatang iblis. Tampaknya masih banyak sejarah tentang binatang iblis yang tidak dia ketahui. Mang Ge, aku memang tidak tahu tentang masalah ini, tapi apa hubungannya upacara kebangkitan ini dengan situasi kita saat ini? Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena dia tidak mengira Mang Ge akan mengemukakan masalah ini tanpa alasan. Tuan Muda, lingkungan dan kondisi yang dibutuhkan untuk upacara kebangkitan binatang iblis kita sangat terpencil dan tandus. Semakin terpencil, semakin cocok bagi binatang iblis kita untuk bangkit. Mungkin Mang Ge terlalu berhati-hati. Namun, saya selalu merasa bahwa tempat ini sangat mirip dengan tempat binatang iblis kita mengadakan upacara kebangkitan, namun saya juga merasa ada sesuatu yang berbeda karena tempat kebangkitan binatang iblis kita tidak begitu terbuka. Mang Ge bergumam. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Apa yang kau katakan? Bahwa tempat ini seperti tanah kebangkitan binatang iblis. Ya, aku pernah ikut upacara kebangkitan waktu itu. Karena binatang iblis hanya bisa bangkit sekali seumur hidupnya, aku masih ingat upacara itu dengan baik, bahkan sampai sekarang aku belum melupakannya. Suasana upacara itu terlalu mirip dengan di sini, kata Mang Ge serius. Yang Chen menyipitkan matanya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Mang Ge, apakah kamu yakin? Tentu saja, Mang Ge menjawab dengan hormat. Yang Chen tidak mempertanyakan kata-kata Mang Ge. Lagi pula, sejak awal ketika dia memasuki alam rahasia Ki Ungu ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Belum lagi lantai 2, bahkan di lantai 1, ia bertemu banyak binatang iblis. Namun, binatang iblis ini tinggal di sini seolah-olah itu adalah rumah mereka, dan lingkungan di sini, jika diamati lebih dekat, memang merupakan lingkungan tempat tinggal bagi binatang iblis. Jika lantai pertama dan kedua dipisahkan, mungkin tidak ada masalah. Namun, saat mereka terhubung, rasanya agak mencurigakan. Mungkin, tempat ini awalnya adalah alam rahasia yang dibuat khusus untuk binatang iblis.
Binatang iblis itu pertama kali tinggal di lantai pertama, dan kemudian ketika kekuatan mereka cukup, mereka menantang pelindung untuk memasuki lantai kedua untuk bangkit. Mungkin pelindung ini sama sekali tidak dibuat untuk manusia, tetapi hanya untuk binatang iblis. Yang Chen bergumam, jika memang demikian, lalu apa saja bahan surgawi dan harta duniawi yang selama ini diamati dan diharapkan oleh berbagai kekuatan? Firasat buruk Yang Chen bertambah kuat. Hah! Seperti dugaan Yang Chen, tiba-tiba, semut suci emas merah sepertinya merasakan sesuatu dan mulai menggigit dengan panik ke suatu tempat. Semut suci emas merah sedang menggigit lapisan tanah. Yang Chen tidak tahu apa yang dilakukan semut suci emas merah dan bertanya dengan bingung, "Senior Yunlu, apa yang terjadi dengan semut suci emas merah ini?" Yunlu juga cukup terkejut, tapi karena dia yang mengendalikannya, dia dengan cepat menjawab, "Sepertinya ada sesuatu di bawah lapisan tanah ini." Oh, mendengar penjelasan Yunlu, Yang Chen tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengangkat tanah. Saat ia mengangkat tanah, ia menggali sedalam 10 kaki, tetapi tidak ada apapun di bawah tanah. "Tuan muda, masuklah sedikit lebih dalam," kata Yunlu. Yang Chen mengangkat 10 meter lagi. Terus angkat. Setelah menggali sedalam 4 meter, Yang Chen akhirnya mencapai ujung tanah abu-abu. Di tempatnya ada lapisan tanah merah terang yang menyerupai api. Pemandangan lapisan tanah merah ini membingungkan Yang Chen. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang Chen bertanya-tanya, heran. Mengapa tanah di dasar berbeda dengan tanah di permukaan? Yunlu juga bingung, karena dia tidak tahu apapun tentang masalah ini. Semut suci emas merah terbang di sekitar tanah merah, bertingkah liar dan menggigitnya dari waktu ke waktu. Tidak seorang pun tahu apa yang coba dilakukannya. Yang Chen menoleh ketiga binatang iblis dan bertanya, "Apakah kalian punya gambaran apa yang mungkin sedang terjadi?" Salah satu binatang iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara kebangkitan saat itu. Anda harus bertanya kepada Mang Ge." Yang Chen memfokuskan pandangannya pada Mang Ge dan bertanya, "Mang Ge, apakah kamu tahu sesuatu tentang ini?" "Baiklah, Tuan muda, saya tidak yakin apakah saya harus berbicara tentang masalah ini karena mungkin tampak tidak berdasar. Namun, upacara kebangkitan setiap klan bersifat unik dan terkait dengan karakteristik mereka." Mang Ge berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Contohnya, upacara kebangkitan klan Banteng Barbar Emas kita melibatkan pengolesan cat emas pada tubuh kita, yang warnanya sama dengan kulit kita. Jadi, jika kamu ingin mengetahui upacara kebangkitan klan mana yang mungkin mirip dengan ini, kamu harus membuat penilaian awal berdasarkan lingkungan sekitar." Yang Chen kurang lebih memahami arti kata-kata Banteng Barbar Emas. Dia berjongkok, meraih segenggam tanah merah menyala, dan mengepalkannya dalam tangannya. Yang Chen terkejut dan berseru, "Tanah yang sangat panas. Suhunya sangat tinggi. Memegang tanah terasa seperti memegang bola api." Yang Chen merasa semakin gelisah. Saat tangannya menyentuh tanah merah, dia bisa dengan jelas merasakan api yang menyala di dalam tanah. Dan api ini terasa sangat mirip dengan yang dipancarkan oleh Fire Essence Beast. Rasanya seperti binatang esensi api, mungkinkah ini tempat klan binatang esensi api bangkit? Wajah Yang Chen menegang saat dia merenungkan kemungkinan yang mengerikan. Saat kemungkinan ini terlintas di benak Yang Chen, dia mengepalkan tangannya dan bergumam, "Ini buruk, semuanya benar-benar buruk." "Tuan muda, ada apa?" tanya Mang Ge, menyadari perubahan ekspresi Yang Chen yang tiba-tiba. Yang Chen menghela napas, "Jika aku tidak salah, aku khawatir ini mungkin lokasi upacara kebangkitan binatang esensi api." Upacara kebangkitan binatang esensi api. Mang Ge dan binatang iblis lainnya saling bertukar pandang dengan bingung. Yang Chen menggertakkan giginya, "Jika memang begitu, maka semuanya, tombak dewa pembantai, alam rahasia Ki Ungu, dan semua harta karun, adalah bagian dari konspirasi klan binatang esensi api, dan semua orang telah tertipu. Apa maksudmu?" Yunlu masih tidak mengerti. Yang Chen menatap tanah merah itu, "Aku selalu punya firasat bahwa kemunculan alam rahasia Ki Ungu tidaklah sederhana. Penampakannya terlalu mencolok, membuat semua orang mengira ada harta karun di dalamnya. Namun, semakin terlihat seperti itu, semakin banyak hal yang bisa menjadi bumerang. Sekarang setelah aku melihatnya, ini semua adalah bagian dari konspirasi klan binatang esensi api."
Pikirkanlah, ketika semua orang fokus pada alam rahasia Ki Ungu, apakah mereka masih akan memperhatikan pergerakan binatang esensi api? Apakah orang-orang masih akan peduli dengan seniman bela diri alam bela diri bumi atau alam bela diri langit tertentu yang memasuki kedalaman 36 wilayah timur? Bab 790, ekor tiba-tiba. Jika dulu, hanya ada beberapa ahli alam bela diri langit dan alam bela diri bumi di 36 wilayah timur, terutama di daerah perbatasan, binatang esensi api tidak memiliki cara untuk mengerahkan pasukan. Begitu binatang esensi api tiba, auranya akan bocor dan semua orang akan segera mengetahuinya. Namun, sekarang semuanya telah berubah. Terlalu banyak ahli alam bela diri bumi dan alam bela diri surga berkumpul di sini. Siapa yang akan memperhatikan kemana ahli alam bela diri surga atau alam bela diri bumi pergi? Terlebih lagi, perhatian semua orang terfokus pada alam rahasia Ki Ungu ini. Siapa yang punya energi untuk memperhatikan hal-hal lain? Satu-satunya tujuan Fire Essence Beast adalah Guardian Spirit Array. Jika mereka mengerahkan sejumlah besar Fire Essence Beast ke North Mountain County saat ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi kegelisahan, dan bergumam, Sekte Yuanshan, arai roh pelindung, kakak perempuanku, dan orang-orang di alam liar besar. Tiba-tiba ada debaran kencang di jantung Yang Chen. Melihat ekspresi khawatir Yang Chen, Yunlu, yang tahu kekhawatiran Yang Chen, meyakinkannya, Tuan muda, jangan khawatir. Mungkin Anda hanya terlalu memikirkannya. Mungkin masih ada kesempatan, dan tempat ini mungkin bukan tempat kebangkitan bagi binatang esensi api. Kemungkinannya terlalu rendah. Aku bisa dengan jelas merasakan kobaran api yang melonjak dari kedalaman bumi. Kobaran api ini terasa sama dengan binatang esensi api. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa tanah merah ini sengaja disamarkan? Itu semua adalah bagian dari rencana binatang esensi api. Ekspresi Yang Chen berubah dingin, aku harus menemukan jalan keluar dan menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Yang Chen tidak berani membuang waktu dan segera berangkat. Ini sudah 10 hari berlalu. Ketika dia bangun, ada lebih banyak orang di lantai 2 daripada sebelumnya. Bukan hanya para jenius muda, tetapi juga seniman bela diri yang lebih tua. Melihat para seniman bela diri yang lebih tua datang dan pergi, Yang Chen menjadi lebih tenang karena dia sedang terburu-buru. Tampaknya meskipun dia terburu-buru untuk pergi, dia harus mencari tahu situasi terkini terlebih dahulu. Dengan mengingat hal itu, tatapan Yang Chen tertuju pada seorang seniman bela diri jenius berusia 30-an tahun dan berkata, "Saudaraku, tolong tunggu." Seniman bela diri jenius itu melihat Yang Chen dan berbalik, tampak sedikit terkejut. Kilatan kegembiraan yang hampir tak terlihat muncul di matanya, dan dia segera memulihkan ketenangannya. "Jadi, ini saudara Yang Chen. Kudengar kau sudah ada di sini, dan sepertinya itu benar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Senang bertemu denganmu. Namaku Qin Lang." Melihat Qin Lang begitu mudah diajak bicara, Yang Chen pun berkata dengan sopan, "Saudara Qin Lang, apakah Anda pernah mendengar tentang saya sebelum memasuki lantai 2? Tentu saja, bukankah namamu saudara Yang Chen terkenal? Haha, menjadi salah satu seniman bela diri pertama yang masuk pasti memberimu banyak manfaat, kan?" Qin Lang menjawab sambil tertawa ramah. Yang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Dia langsung ke intinya, "Saudara Qin Lang, sejujurnya, sejak saya memasuki lantai 2, saya belum menemukan harta karun apapun. Saya mengalami beberapa masalah dan memilih untuk mengasingkan diri. Mengenai situasi di lantai pertama dan kedua, saya ingin menanyakannya kepada Anda. Jangan khawatir tentang hadiahnya, saya tidak akan mengecewakan Anda." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yang Chen segera mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya. Menjepit tas penyimpanan, Yang Chen menyerahkannya langsung ke Qin Lang. Qin Lang mengamati lebih dekat dan terkejut saat menemukan bahwa benda itu berisi lebih dari 10 batu roh kelas atas. Yang Chen cukup murah hati, menawarkan lebih dari 10 batu roh kelas atas hanya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Hal ini membuat Qin Lang semakin merasa bahwa Yang Chen memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di permukaan dan hanya tersenyum. "Saudara Yang Chen benar-benar murah hati. Apa yang ingin Anda tanyakan?"
Jangan khawatir, saya sudah berada di lantai 2 selama beberapa hari ini, dan saya tahu situasi di kedua lantai dengan cukup baik. Yang Chen dapat melihat bahwa Qin Lang tampak tidak pernah puas, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Yang dia butuhkan hanyalah jawaban atas pertanyaannya. Kultivasi seni bela diri Qin Lang tidak melampaui tingkat kedua alam bela diri sejati, jadi dalam menghadapi Yang Chen, dia seharusnya memiliki kesadaran diri. Yang Chen bertanya, "Saudara Qin Lang, saya ingin tahu apakah ada orang lain dari Sekte Teratai Hijau yang telah memasuki lantai 2? Tidak banyak, selain Saintes Qin Yin, hanya segelintir senior dari Sekte Teratai Hijau yang masuk. Jumlahnya terlalu sedikit," jawab Qin Lang. Yang Chen menatap mata Qin Lang dan menyadari bahwa dia tidak berbohong, lalu mengangguk. Qin Yin juga memasuki lantai 2. "Bagaimana dengan pasukan lain? Apakah ada banyak orang yang masuk?" tanya Yang Chen. "Ada banyak sekali, mungkin ratusan." Qin Lang menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada serius. "Sebanyak itu?" Yang Chen terkejut. Qin Lang mengangguk, "Itu terutama karena semua orang telah mengetahui cara menghadapi para penjaga dan belajar cara masuk dengan cerdik. Meskipun tidak semua orang bisa masuk, kemungkinan masuk memang meningkat secara signifikan. Dari 100 orang, seharusnya ada 1 orang yang bisa masuk." Saat itu, nada bicara Qin Lang mengandung sedikit rasa bangga. Yang Chen mengangguk sambil berpikir, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Saudara Qin Lang. Dengan sebagian besar informasi yang dibutuhkannya tentang situasi telah diperoleh, tidak perlu mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tampaknya dia perlu menemukan cara untuk bersatu kembali dengan beberapa senior dari Sekte Teratai Hijau yang telah masuk, serta dengan Qin Yin. Secara khusus, para senior dari Sekte Teratai Hijau tidak dapat diabaikan. Jika mereka mencapai alam bela diri bumi setengah langkah, mereka dapat membantunya apapun yang terjadi." Melihat ini, mata Qin Lang bersinar dengan sentuhan rencana yang memuaskan saat dia berkata, "Jika memang begitu, Saudara Yang Chen, saya akan pergi dulu." "Tidak masalah." Yang Chen bangkit dan berjalan menuju arah yang berlawanan bersama Qin Lang. Setelah pergi, Yun Lu menyuarakan kekhawatirannya, "Tuan muda, bisakah kita mempercayai Qin Lang ini? Saya selalu merasa dia tidak bisa diandalkan. Qin Lang bukanlah orang yang bisa menenangkan pikiran. Aku tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal, tetapi dia jelas bukan orang baik. Namun, aku dapat memastikan bahwa semua yang dia katakan itu benar, dan itu sudah cukup baik bagiku." Yang Chen berkata sambil melihat ke depan. "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Yun Lu. "Pertama, temukan Nona Qin Yin dan para senior lainnya dari Sekte Teratai Hijau." Yang Chen berkata dengan tegas, "Prioritas utama kita sekarang adalah berkumpul kembali dengan mereka." Seketika, Yang Chen tak ragu lagi maju lurus ke kejauhan, berencana mencari sambil bergerak. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam. Awalnya, tidak apa-apa karena Yang Chen memilih untuk bersembunyi dan menghindari semua orang yang ditemuinya. Namun, belakangan ia semakin merasa bahwa dirinya menjadi sasaran. Yun Lu dapat memastikan hal ini, karena dia memperingatkan, "Tuan muda, ekor di belakang kita telah mengikuti kita setidaknya selama secangkir teh. Namun, masih mustahil untuk mengetahui tingkat kultivasi mereka. Orang itu memiliki harta langka yang tidak dapat dideteksi oleh jiwa surgawi saya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa mereka cepat. Jika Anda tidak mengaktifkan teknik gerakan petir, mereka akan segera menyusul kita."